aib orang. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Dan termasuk dosa yang bikin kita rugi nanti di akhirat. Kita punya amal banyak, tapi di dunia suka ngomongin aib orang. Nanti di akhirat itu amal ibadah kita diambil sama mereka. Kalau kita nggak punya amal kebaikan, keburukan mereka dilimpahkan kepada kita, dan fatul ya final, akhirnya kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi katakan orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya duit. Orang yang bangkrut itu orang yang punya amal segede gunung, tetapi di dunia suka caci maki orang, suka menghina orang, suka ngomongin aib orang. Akhirnya di akhirat diminta haknya sama orang lain. Habis dia punya amal, dia mengumpulkan dosa orang, akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanamimah, yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah orang yang suka mengadu domba. Tahu mengadu domba? Naklul kalam di kostil iftitan, melempar-lempar ucapan dengan tujuan fitnah. Datang kesimpulan A, ngatain kesimpulan A, kata pulan B kamu begini. Datang kesimpulan B, ngatain pulan B, kata pulan A kamu begini. Akhirnya gara-gara kita pulan A sama pulan B berantem. Itu yang kesimpulan C, dia orang yang suka mengadu domba. Kata Nabi Muhammad, kata dukhulul jannah anama, haram masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka orang yang suka mengadu domba diadab di kubur dengan adab yang dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, wa yaminul ghamus. Orang yang dia berpuasa tetapi melakukan yang keempat, maka bisa hilang pahala puasanya. Siapa? Orang yang suka bersumpah palsu. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, billahi, tallahi saya nggak tahu. Demi Allah dan beneran, saya nggak lihat. Padahal sama dia bohong, sumpah dengan nama Allah. Maka kata Allah, kata ja'alullaha qurdatan kaimanikum, jangan kalian menjadikan nama Allah sebagai sumpah palsu kalian. Nah, orang yang suka bersumpah palsu, selain dia kena kafarah, dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai sanksinya. Kalau dia berpuasa, maka niscaya pahala puasanya bisa habis dengan sumpah palsunya. Yang kelima, ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang juga. Yang kelima adalah wanadharu bisyahwat, lagi puasa tapi matanya suka melihat sesuatu dengan syahwat. Enggak laki-laki, enggak perempuan, kalau lagi puasa hati-hati jaga pandangan mata. Makanya saya bilang, kalau kita di bulan Ramadan daripada banyak main HP, mendingan sibukin baca Al-Quran. Mendingan sibukin baca Al-Quran. Belum lama, 1 minggu yang lalu saya mengisi acara di di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Ya, pada saat itu ada pertanyaan dari jamaah yang hadir, Ustaz, mana lebih afdal baca Quran langsung dengan melihat fisiknya Al-Quran atau baca Quran dari HP? Maka saya jawab, baca Quran melihat fisiknya Al-Quran langsung itu lebih baik daripada lewat HP. Kenapa? Karena satu, ada yang namanya hubungan antara mata kita kepada mushaf yang asli dari Al-Quran. Dan yang kedua, memandang kepada Al-Quran mushaf itu dinilai pahala ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menghapuskan dosa. Yang ketiga, kita bisa lebih fokus untuk baca Al-Quran tanpa ke-distract dengan gangguan. Karena kalau dari HP, mohon maaf, lagi enak baca notifikasi, kling 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 kling. Akhirnya dibuka ngomongin ayat orang. Akhirnya baca Qurannya berhenti, tertunda. Mending kalau cuma notifikasi doang. Kadang suka ada iklan yang lewat dan gambarnya sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Betul? Akhirnya baca Quran apa yang diklik nih? Baca Quran apa yang diklik nih? Akhirnya baca Qurannya berhenti. Rusak pahala baca Qurannya gara-gara lihat yang haram. Alhamdulillah. Makanya daripada kita sibuk main HP, masih ada sisa Ramadan, maka sibukin banyakin baca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Coba saya mau tanya kepada adik-adik yang hadir di sini, udah berapa kali hatam Al-Quran? Ramadan udah mau selesai, udah berapa kali hatam Al-Quran? Jawab yang jujur. Ya, udah berapa kali hatam Al-Quran? Ya? 1. Benar. Alhamdulillah.